Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kami dari tim Agribotics Institut Pertanian Bogor. Saya Yusnabillah dengan NIM G640131097 sebagai Ketua Tim Agribotics dari jurusan Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika. Dan rekan saya, Beri Napoleon dengan NIM G640171050 dari jurusan Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika sebagai anggota dari tim Agribotics. Kami akan mengikuti National Industrial Robotics Challenge tahun 2025 dari Universitas Padang. untuk itu kami akan mempresentasikan bagaimana sih cara kerja dari robot Epson Skara T3 menggunakan software Epson RC Plus 7. Jangan kemana-mana. Tonton sampai habis. Nah, Bang Berlin, apa sih robot Skara T3 itu dan gunanya untuk apa saja? Nah, itu yang bagus nih. Sekarang itu kependekan dari Selective Compliance Assembly Robot Arm. Nah, itu berguna sebagai sebuah robot yang ringkas dengan performa tinggi untuk memindahkan barang, maupun barang besar atau barang kecil, dengan cara pick and place. Nah, robot ini dilengkapi dengan juga Epson Vision System dan berguna untuk bidang-bidang industrial seperti bidang farmasi ataupun bidang otomotif. Robot Skara T3 ini keren banget ya teman-teman. Penasaran nggak gimana cara kerjanya? Kita akan lakukan simulasi di software Epson RC Plus 7. Nah, tentu untuk menjalankan simulasi ini kita perlu mengunduh software dari website resmi milik Epson. Nah, langsung saja kita akan jalankan aplikasinya sebagai berikut. Nah, pertama kita cek terlebih dahulu robot yang akan kita gunakan. Nah, ini cara menceknya dengan cara memasuki toolbar setup. Nah, di setup ini kita masuk ke new system. Nah, di sistem ini kita masuk ke dalam robot. Nah, di sana terlihat jenis model robot kita. Model robot yang kita gunakan adalah T3B401S. Nah, dengan maksimal capacity untuk pengangkatan atau maksimal payloadnya ada 3 kg. Nah, dalam simulasi ini kita akan mencoba memindahkan 3 objek menggunakan robot tersebut. Nah, tentu kita harus menambahkan 3 objek dalam hal ini berupa kotak dalam sistem. Nah, kotak yang ditambahkan ada terdapat 3 buah. Nah, kita lanjut dengan coba melakukan pemindahan kotak-kotak tersebut, tapi diawali dengan coba melakukan memahami cara kerja dari robot ini. Nah, untuk itu kita akan mencoba menggerakkan robot tersebut. Tapi sebelum itu kita perlu men-set point. Nah, cara gimana? Pertama kita masuk ke menu tools, baru ke robot managers. Setelah itu kita mulai men-set point-nya. Untuk mendapatkan ketujuh data titik-titik tersebut, kita bisa melakukan setup secara manual menggunakan menu-menu sebagai berikut. Nah, setelah kita mendapatkan titik yang kita inginkan dan akan ditampilkan data terkait dengan nilai X, Y, Z, dan degree dari posisi tersebut, kita akan masukkan sebagai poin dengan cara mengklik poin, pilih poin mana yang akan kita pilih, lalu klik pitch dan namai poin tersebut, box 1, box 2, dan sebagainya. Nah, kita bisa lanjutkan untuk menggerakkan robot tersebut dengan cara bagaimana? Kita pilih ke execute motion. Setelah kita sampai sana, kita pilih destinasi yang kita butuhkan untuk digerakkan. Nah, kita mulai dulu dengan posisi awal, yaitu posisi standby. Kita pilih di destination posisi standby. Oke, kita lihat di sini. Lalu kita execute. Setelah kita execute, kita bisa lihat bahwa robot akan bergerak ke posisi standby. Oke, sudah sampai posisi standby. Lalu kita gerakkan robot ke posisi box 1, di mana tempat pengambilan dari box. Oke, kita pilih destination box 1, kita execute. Lalu kita bisa lihat di sini, robot akan bergerak ke box 1. Oke, sudah sampai box 1, robot telah mengambil box 1. Lalu setelah kita bergerakan ke box 1, kita bisa lanjut ke place 1, di mana itu adalah posisi akhir dari box akan ditempatkan. Nah, pertama kita pilih ke destination place 1, lalu kita execute. Nah, sudah selesai. Oke, kita lanjut, kita lihat bahwa robot arm berpindah ke place 1. Nah, terus nih, ribet banget gak sih itu kalau misalnya kita nge-execute satu-satu tiap gerakannya? Kira-kira gimana sih biar bisa nge-execute semuanya dalam satu waktu? Nah, untuk mengeksekusinya dalam satu waktu, kita bisa menuliskan baris kode dalam sebuah program untuk menjalankan robot Skara tersebut. Nah, pertama kita akan lakukan inisialisasi fungsi. Karena kita tim Agribotics nih, kita namain fungsinya Agribotics dan akan di print di dalam fungsi main. Nah, di dalam fungsi Agribotics kita lakukan
inisialisasi terkait dengan peraturan motor, kecepatan, dan sebagainya. Setelah itu kita lakukan inisialisasi koordinat-koordinat titik X, Y, dan Z dari masing-masing kotak tersebut. Setelah itu kita tuliskan garis kode terkait dengan perintah apa saja yang akan kita mau atau kita lakukan. Pertama, di sini kita akan pergi memerintahkan motor ke poin standby. Lalu kita suruh dia pergi ke poin box 1. Lalu kita lakukan pengambilan objek dan kita pergi ke plus 1, lalu kita lakukan pick up objek tersebut. Nah, langsung saja kita akan menjalankan program tersebut dengan menekan tombol run window, dan hasilnya terlihat robot bergerak dengan cukup baik. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa robot ini sangat berguna ya, apalagi di bidang industrial seperti farmasi ataupun otomotif. Sebagai mahasiswa IPB, kita bisa melihat bahwa potensi besar dari robot ini di bidang pertanian. Kita bisa menempatkan robot arm ini di sebuah greenhouse untuk menanam benih secara presisi. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh dari aplikasi dari precision agriculture yang sangat hits topiknya hari-hari ini. Sekian presentasi dari tim kami. Harapannya dapat membantu teman-teman sekalian dalam memahami bagaimana cara kerja dan memprogram robot Skara T3 ini. Agribotics, empowered by innovation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.